Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari kelas Rek 1-1A program studi akuntansi. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Rusida Nazira Yunus SSMSI dan teman-teman mahasiswa yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk dapat mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Bisnis Kondok. Tujuan dari presentasi kali ini adalah ingin mengenalkan bisnis kondok kepada teman-teman untuk memulai usaha agar dapat menambah penghasilan. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Nah, di era modern ini khususnya di Indonesia, bisnis kuliner itu sangat berkembang pesat. Selain itu, makanan adalah kebutuhan pokok manusia dan juga karena banyaknya jenis makanan yang ada di pasaran, sehingga kuliner itu menjadi magnet tersendiri bagi para pebisnis yang ingin menggelutinya. Nah, seiring berkembangnya zaman, kuliner di Indonesia bukan hanya memiliki cita rasa lokal, akan tetapi memiliki cita rasa dari mancanegara. Dikarenakan belakangan ini sedang dilanda demam K-pop atau Korea K-pop, yaitu jenis musik yang berasal dari Korea Selatan. Dampak dari budaya luar yang mulai masuk di Indonesia dapat dirasakan seperti tingginya minat terhadap makanan Korea daripada makanan Indonesia itu sendiri. Nah, salah satunya adalah kondok. Dengan tingginya permintaan pasar terhadap kondok, maka banyak sekali peluang yang dapat dimanfaatkan untuk dijadikan bisnis. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu apa sih itu kondok gitu. Nah, saya akan jelaskan. Kondok itu adalah jajanan yang terdiri dari tepung, sosis, keju mozzarella, kentang, dan saus. Sebenarnya keju mozzarella yang lumer dan berlimpah ini menjadi daya tarik utama bagi kondok. Nah, kondok itu juga dibanderol dengan harga yang sangat murah, guys. Contohnya yaitu harga mulai dari 5 ribuan, yang berkualitas dan rasanya enak lah yang dihargai. Agak sedikit mahal, yaitu mulai dari 20 ribuan ke atas. Setelah kita mengetahui apa itu arti dari kondok, nah pasti kita juga penasaran kan, gimana sih cara membuat kondok itu? Oke, akan saya jelaskan di sini. Cara membuat kondok mozzarella itu, yang pertama kita harus menyiapkan bahan: biji jagung kering, 250 gram mozzarella, 200 gram tepung terigu, 2 sendok teh baking powder, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 1 butir telur, 200 ml susu cair full cream, minyak goreng, terus tepung roti, dan juga ada tusuk sate atau tusuk sumpit. Cara pembuatannya juga ada, yaitu pertama, blender kasar biji jagung kering, lalu ayak hingga halus. Hasil ayakan itu disebut cornmeal. Yang kedua, potong keju mozzarella berupa balok, masing-masing tusuk dengan tusuk sumpit tadi. Terus yang ketiga, siapkan wadah tepung terigu, gulingkan keju mozzarella yang sudah ditusuk ke tepung terigu. Yang keempat, simpan keju mozzarella yang sudah dibalut tepung itu ke dalam kulkas agar tidak meleleh. Nah, selanjutnya campur tepung terigu, cornmeal, gula pasir, garam, dan lada. Aduk hingga merata. Lalu setelah 15 menit, keluarkan adonan dan keju mozzarella dari kulkas. Celupkan mozzarella yang sudah ditusuk ke adonan hingga terbalut seluruhnya. Lalu gulingkan mozzarella yang telah dibalut adonan ke tepung roti hingga tertutup seluruh permukaannya. Terus panaskan minyak goreng dalam wajan. Goreng kondok mozzarella ke dalam minyak panas hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang, iriskan dan siapkan piring saji. Kamu bisa tambahkan saus tomat, mayones, atau saus sambal sesuai selera kamu sendiri. Itu adalah cuma satu contoh pembuatan kondok, yaitu kondok mozzarella. Dan masih banyak macam kondok lainnya seperti kondok sosis, kondok keju, kondok original, dan kondok kentang. Semuanya itu bisa kamu jadikan menu utama untuk teman-teman apabila ingin memulai bisnis kondok. Lalu selanjutnya, setelah saya jelaskan cara pembuatan kondok, pastikan teman-teman sudah mulai tergiur. Wah, mudah juga tuh cara membuatnya. Ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan untuk teman-teman bisa memulai bisnis kondok. Pertama, persiapan modal. Tentu modal adalah persiapan hal yang paling penting untuk kita memulai suatu bisnis. Harga modal untuk memulai bisnis street food Korea tidak terlalu mahal, berkisar antara 3-5 juta rupiah saja. Sudah termasuk pembelian gerobak makan, alat masak, dan bahan makanan. Nah, yang kedua,
teman-teman bisa memilih lokasi sekitaran kantor, kampus, sekolah, atau di pinggir pasar. Kenapa? Sebenarnya pemilihan lokasi ini adalah sangat penting juga. Masa sih kita mau jualan di tempat yang sepi gitu? Pasti kan kita akan mencari tempat-tempat yang ramai dikunjungi oleh orang gitu. Apalagi kita sebagai mahasiswa kan di kampus gitu, pasti kan setelah pulang kuliah pasti pengen jajan. Apalagi kalau di sekolah itu anak-anak sekolah, dan juga di pinggir pasar itu untuk masyarakat-masyarakat yang berlalu lalang, yang berlewat. Jadi pilihlah lokasi penjualan yang ramai dikunjungi atau dilewati banyak orang. Karena bertema street food, artinya teman-teman itu tidak perlu repot-repot untuk memilih ruko ataupun kios. Pilih saja lokasi pinggir jalan atau di tempat yang dimana pembelinya itu dapat membeli langsung. Yang ketiga itu ada pasang harga yang ramah. Namanya juga makanan street food, makanan yang murah-murah, jadi pantang hukumnya untuk memasang harga yang terlalu mahal. Apalagi modal yang kita keluarkan itu kan tidak terlalu besar. Baik, selanjutnya ada yang keempat. Yang keempat itu adalah pastikan tempat jualan itu bersih dan enak dilihat. Nah, kenapa bersih dan enak dilihat? Pastinya lah gitu, masa sih orang mau jualan di tempat yang kotor. Terus pastikan juga bahwasanya kayak setiap sehabis orang membeli gitu, tepung-tepung atau saus-saus yang berserakan, kita membersihkannya gitu. Dan itu dia tadi, pilih lokasi tempat yang jauh dari tempat kotor gitu. Nah, selanjutnya ada punya media sosial. Tentunya diharapkan usaha ini dapat bersaing dan dengan harganya yang bersahabat bagi kaum milenial, sehingga dapat menjadi suatu tren di masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf, dan karena saya adalah orang yang ikhlas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.